biasanya kutub kan orang Yaman, orang Syria, ini ada kutub orang Mesir. Tapi karena memang layak ya, dia lebih dekat digelar Sohibul ya, karena saya hidup-hidupnya ngajar. Di antaranya juga rutinan Bukhari tadi yang dua-dua. Ya, dari Salim itu bin Umar bin Muhammad. Ya, bin Abu Bakar waktu. Mau pulang mirang bin Abu Bakar As-Siddiq. enggak yang itu, yang kutubnya ya. Oh iya. Yang mengijazahkan. Kutubnya namanya Abu Bakar, tapi yang mengijazahkan itu Salim bin Umar. Istimewa itu luar datang Ya dulu kayak itu mesti isi jual boyong. Kalau dari muka ada. biografi ini pun maksudnya luar batang Habib Husain itu. Al-Idris sih kalau luar batang ya Al-Idris. makam luar batang tahu Al-Idris. Ini terus. Jadi kitab itu jadi ideologi. Jadi andaikan ahli sunnah wal jamaah tidak punya riwayat kayak tadi, orang putus asa karena kayak jadi kayak ekstremis itu kan dimulai dari menghukumi kalau yang dosa besar itu kafir, kalau kafir punya akibat halal apa darah jadi ya itu yang masalah, makanya kan terus Imam Bukhari itu punya bab judulnya Babun Kufrun Duna Kufrin. Ada yang baca Babun Kufrin Duna Kufrin. Jadi ada kafir tapi tidak kafir betulan. Bukhari judul Kufrun Duna Kufrin, kafir tapi tidak betulan. Yang tidak betulan itu ada kafir yang dengan makna mengingkari nikmat. Buktinya ada ayat in syakartum walain kafartum. Ternyata kafir itu kadang bandingannya tidak satu. Ya kan hanya bandingannya lain sakartum sama walain kafar itu berarti kafir tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Nabi sendiri ketika ngendikan tentang perempuan yakfurna, mereka banyak masuk neraka karena yakfurna. Ditanya Nabi, ayakfurna billah qala la walakin yakfurnal asyir. Apa mereka ngingkari Allah? Enggak, cuma enggak ngingkari jasanya suami. Nah sebenarnya kata kafir maknanya mengingkari. Nah, kalau mengingkari jasa orang lain ya berarti hanya kufur nikmah. Nah, kalau mengingkari jasanya Allah berarti kufur iman. Kemudian kata kafir yang sebetulnya punya dua makna ini di tangan orang-orang ekstremis menjadi hanya satu makna. Kalau yang kafir pasti keluar dari Islam halal dan padahal ada kata lain syakartum la zidanakum wa la in kafar. Nabi Sulaiman sendiri ketika dapat nikmat banyak dan seorang nabi pasti tidak mungkin kafir keluar dari apa? Islam. Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi kata kafir itu tidak seseru yang dibayangkan ekstremis. Karena Nabi Sulaiman ketika dapat nikmat dia bilang nikmat ini bisa saya syukuri atau bisa saya ingkari. Iya ingkari, terjemahnya tidak sampai kufur dengan makna Keluar dari Islam. Ya sama lah misalnya kita punya anak nakal, kalau seorang anakku, karena tidak anakku dalam perilaku secara gen kan pasti tetap anaknya. Sama orang Indonesia yang koruptor, yang bajingan, yang pemabuk tetap ada apa? Indonesia. Ya sama, seorang yang iman tauhid itu tidak mungkin keluar dari iman. Kalau salah ya salah saja, tapi tidak usah Keluar dari sama seperti orang Indonesia yang koruptor ya koruptor saja, tapi tidak usah tidak dianggap beragama. Ya anak kamu nakal ya nakal saja, dengan nggak bisa kamu mengeluarkan status dia dari sebagai anak. Nah tentu terus rame kan ulama sudah pendapat itu. Tapi masalahnya kan
ulama itu manusia. Teks itu tidak mendukung ulama, itu terus masalah. Sehingga ahli sunnah itu dianggap intervensi. Kalau teksnya Nabi kan misalnya la tarji'u ba'di kufaron, kamu setelah saya jangan jadi kafir. Ya ibu ba'dukum riko bapak. Terus pemaknaan ulama yang beda-beda. Akhirnya ulama yang ekstremis bilang apa? Dosa besar itu kafir. Buktinya Nabi menyebut ketika kamu saling bunuh itu berarti sudah menjadi kafir. La tarji'u ba'di kufaron. Atau beberapa hadis yang ketika ada orang salah Nabi ngendikannya laisa minna, tidak termasuk golonganku atau umat. Ya, ini orang-orang yang ekstrem kan ya sudah berarti tidak umatnya Nabi. Kalau gak umatnya Nabi ya kafir. Tapi kalau ulama ahli sunnah bilang laisa minna fi tilkal khoslah, tidak termasuk golonganku dalam konteks ini ya. Jadi misalnya kamu punya anak nakal, punya santri nakal, kamu tuh tidak santri saya, ada anak saya. Dalam konteks ini kamu nipu orang itu tidak anak saya, itu tidak perilaku saya. Tapi tetap anak kita di sisi yang lain. Kontekstual, konteks. Kontekstual kalau itu yang membedakan ahli sunnah dan yang lain. Ya kira-kira gitu. Jadi laisa minna itu evitul kalfuslah ya di konteks. Ya, tapi karena tadi ulama itu juga manusia. Jadi yang ekstrim itu yang masih periode insaf, ekstrim dari periode baik. Itu meskipun pendapatnya ekstrim tidak kepikiran bunuh orang mukmin atau kepikiran mencibir orang, karena orangnya masih tulus. Kayak kita zaman dulu, ngamuk anak ya ngamuk aja, tapi tidak kepikiran kamu jangan makan di rumahku. Ya ngamuk aja, marah saja. Kalau jam makan ya dicari, kalau wayang ngirimi ya tetap dikirim. Nah ini penting saya utarakan, bedanya Allah dengan kita di situ. Allah ketika seseorang dibilang kafir atau salah, jatahnya rezeki tetap. Nah ini kelirunya ekstremis kan, kalau sudah dibilang tidak Islam atau tidak baik, terus dihentikan semua kebaikan. Itu tidak tradisi kita. Kalau kita mau marah ya marah aja, tapi tidak ada hubungannya dengan memotong apa rezeki atau memotong. Nah di sini hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau seseorang zina ya zina aja, maling ya maling aja. Tidak usah kamu vonis tidak mukmin. Ya sudah bilang aja ini maling, ini pezina, ini koruptor, tapi jangan bilang tidak mukmin. Ini kok bagus kok belakangan ini katanya pemikiran ekstrim seperti itu semakin banyak. Enggak, sebenarnya banyak itu dua, ada banyak secara faktual, ada banyak karena sekarang era medsos. Sebenarnya ada banyak. Iya, kan enggak banyak medsos. Jadi beda banyak secara faktual sama banyak secara medsos. Kalau medsos itu orang nganggur kan. Artinya kan jadi beda. Misalnya Nyun Sewu ya tanpa ngurangi apa-apa. Misalnya eksistensi Nyun Sewu MTA atau LDI itu kan banyak diberi. Tapi kamu cari apa faktanya sebanyak itu kan enggak. Kan enggak sebanyak. Sama misalnya ada artis Nyun Sewu buka aurat sampai katoan cekak di foto. Dia melakukan itu mungkin pas foto saja atau sekian menit dari kehidupan. Apa betul 24 jam dia macak seperti itu? Jadi orang itu jangan terprovokasi. Ternyata artis yang foto seronok tadi misalnya dari sekian 24 jam ternyata misalnya foto itu hanya setengah jam, kemudian bulan ini diabadikan ya sama yang nonton terus. Padahal kalau dolan ke dia mungkin ya masuk pakai pas iya ikut pengajian mungkin. Jadi jangan menilai dari hanya satu sisi kejadian atau ya, satu sisi satu satu. kejadian. Jadi apa ya ramenya itu jadi makanya kan, nah itu hebatnya ulama mulai dulu tahu rame di berita apa rame di fakta. Ya sama kan, jadi andai kan kamu tukaran kan beritanya masih tukaran, padahal yang tukaran suami istri sekelon menurut. Berita itu seakan-akan tukaran itu masih terus. Iya kan? Sama seperti kemarin Pak Jokowi mengeluarkan kepres itu, seakan-akan keliru itu masih ada terus. Dan beliau sudah apa mencabut. Ya itu memang dibutuhkan, makanya kata Imam Bukhari apapun solehnya orang kalau tidak ahli hadis tidak boleh ngomong gitu. Orang-orang soleh itu bisa bahaya kalau jadi pemegang ilmu karena dia tidak menekuni gitu. Meskipun dia soleh.
masyhur itu dari Imam Malik, Imam Bukhari. Saya ketemu dulu Cina 70 orang soleh, nanti kan di pasrai Baitul Mal sesen pun tidak akan korupsi. Tapi kenapa kamu tidak belajar hadis? Ya dia tidak ahli hadis, sama sekali nggak tahu tentang. Ternyata saya orang soleh. Orang soleh itu bawaannya kan husnudzon. Sehingga ada ini kola Rasulullah saya ngandel, ini kola Rasulullah saya ngandel. Akhirnya produk terbesar hadis maudhu itu ya gara-gara orang-orang ini. Karena tidak ada cek, Koreksinya. tidak ada koreksi, tidak ada kontrol. Sawangan ini soleh, terus nganggu sunnah Rasul, seakan-akan pegang otoritatif. Kola Rasulullah, udah takono kancane, selawase kuliah, di sini pacaran, baru keluar di sini kola Rasulullah. Takono kancane kan? Ini di sini terus dibutuhkan namanya al-jarh wa ta'dil, ilmu kontrol. Tapi orang dulu orang tulus ketika secara riwayat orang ini nggak benar, sosialnya tuh dihormati. Ya seperti kita lah, kita misalnya ada tetangga yang jauh terkenal maling keluar dari penjara, undang kita datang, kalau ketemu ya kita sapa, anak kita ya kita jadi cium tangan karena dia lebih tua. Soal dia salah ya salah aja, tapi tetap punya sisi dia lebih tua, anak kita sudah cium tangannya karena apa? Sepuh gitu. Kita diundang ya datang karena sebagai tetangga ya diundang kalau ada udur ya. Itu kearifannya Wali Songo dan ditiru para kiai di pesantren dan sekolah. Makanya kemungkinan orang Indonesia nggak tobat itu kecil, karena dia tidak punya kenangan buruk dengan kiai-kiai setempat. Orang yang terkenal maling, koruptor itu kalau ngundang kiai ya datang, kalau ketemu ya kayak ada bapak, sehingga nggak melahirkan dendam itu. Sehingga dia tetap punya niat tobat. Jadi bayangkan kalau anda ekstremis, ketemu nggak mau, takut ketularan, terus anak-anak kita udah jangan ke situ nanti ketularan, susah apa-apa itu kan momok. Lama-lama biar tobat ya di gede tulisan nggak usah. Di sini hebatnya Rasulullah selalu bilang itu tobat dibuka seluas-luas sampai orang yuwardi sampai keluar mau mati baru dibuka apa selamat hari terbit dari. Ya jadi alim itu ada orang macam-macam. Bahkan banyak pondok yang nangani mantan narkoba mantan. Itu bukan urusan nanganinya, untuk memaklumatkan bahwa tobat nggak pernah tutup. Makanya ini kan ya sudah cocok lah saya ngaji Bukhari kayak tadi. Kayak apa Allah sangat mencintai. Wes dok. Dia ngotot gitu, kalau nggak ada watifah kan. Iya.